dia hanya sejauh doa Bapak Ibu. Baik, sebentar waktunya akan saya berikan kepada Guru Injil Jeffrey Lim. Sedikit perkenalan kepada Pak Jeffrey Lim. Beliau adalah seorang pelayan Tuhan yang melayani di pelayanan mental health, yaitu Seeing with New Eyes Ministry. Beliau adalah lulusan S2 dari teologi di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional. Dan beliau juga sudah menikah dan dikaruniakan seorang putri. Dan yang menariknya adalah Pak Jeffrey juga seorang penyintas bipolar. Dan dalam anugerah Tuhan boleh menjalani semua pergumulannya. Kita akan dengarkan sharing yang akan dibawakan oleh Guru Injil Jeffrey Lim. Dipersilakan waktu 30 menit ke depan, Pak Jeffrey dipersilakan untuk membawakan sharingnya. Terima kasih untuk undangan doa persekutuan doa misi ini. Satu privilege saya boleh menyaksikan satu pelayanan kepada orang-orang yang bergumul dengan gangguan kesehatan mental. Saya sendiri seorang pembicara, seorang yang mengalami banyak hal yang bergumul dengan gangguan kesehatan mental. Bahkan saya pernah keluar masuk perawatan selama 11 kali. Jadi cukup parah ya. Tapi Tuhan dalam anugerahnya menolong saya. Dan bahkan pada saat ini pun saya pun sebenarnya sedang bergumul, karena namanya fase bipolar itu tetap mau gimana juga ada dua fase ya. Ada beberapa fase sebenarnya, ada hipomania dan bisa depresi. Saya seminggu dan lebih ini saya ada dalam fase yang bawah gitu ya. Tapi saya belajar maju dengan kekuatan Tuhan karena teman-teman juga mendoakan semua gitu. Dan mari kita merenungkan satu perenungan firman Tuhan. Kita bacakan satu ayat ya dari Yohanes 9. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat orang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Mari kita berdoa sebelumnya ya. Bapa di dalam surga, kami datang ke dalam tahta anugerah-Mu Tuhan dalam kerendahan hati. Kiranya Tuhan memberkati setiap sharing firman pada malam hari ini. Berkati hamba juga, berkati setiap yang mendengarkan, boleh diberkati. Engkau sendiri yang bertahta, Engkau sendiri yang memberikan anugerah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Kristus yang ditinggikan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ada perbedaan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya, sikapnya ya. Kalau murid-muridnya itu, kita lihat bahwa dia menilai, menghakimi, membicarakan siapa yang salah. Orang itu atau orang tuanya. Orang buta itu dijadikan objek pembicaraan, diskusi teologis. Dan mereka mengambil jarak, dan kita dengan dia berbeda. Dan tidak menyentuh orang buta itu. Kalau kita lihat, bisa dalam hidup ini ya, waktu orang mengalami depresi, kita juga bisa menjadi diskusi teologis, dia udah Kristen atau belum, atau dia ada dosa atau enggak, atau orang berusaha bunuh diri, bahkan sampai bunuh diri, bisa ada diskusi teologis, dia masuk surga atau masuk neraka, gimana. Tapi itu semua nggak membantu pikiran yang heart minded itu, tanpa heart action itu, nggak ada peran pastoral sama sekali. Berbeda dengan sikap Yesus, dia melihat ada harapan, melihat satu pribadi yang menderita, dan dia peduli akan penderitaan orang itu, orang buta itu, dan dia mengambil tindakan kasih, berbelas kasihan, menjamah, menyembuhkannya, dan menyatakan dirinya. Ini perbedaan sikap Yesus dengan murid-muridnya. Sikap mana yang benar tentunya? Kalau kita lihat ketika ada orang yang dengan gangguan mental serius, sikap kita sebenarnya lebih cenderung seperti apa? Baik itu di gereja kita atau di lingkungan kita, di keluarga kita, baik mungkin ada orang-orang yang mengalami schizofren, bipolar, depresi, atau apapun gitu ya. Sikap kita lebih mendekati Yesus atau lebih mendekati murid-muridnya pada saat itu? Menghakimi, menilai, atau terjun ke dalam pergumulan orang itu? Menolong, melayani. Sahabat-sahabat dalam Kristus, kita mesti tahu, mesti mempunyai kesadaran mengenai apa itu gangguan kesehatan mental. Mental health awareness. Apa itu gangguan kesehatan mental? Sekarang kita tahu banyak istilah-istilah ya. Depresi, bipolar, schizofren, ada gangguan apalagi masih banyak, obsessive compulsive disorder, ada
banyak sekali ya, dan DSM-5 itu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa gangguan kesehatan mental itu adalah gangguan kompleks dan multidimensi, meliputi aspek bio, psikososial, spiritual, bahkan juga aspek okupasional, eksistensial, dan ini satu penderitaan. Bio berarti ada masalah biologis di otaknya pun ada masalah gitu. Ada psikologis dalam cara berpikir, manajemen stres, mengelola emosi, sosial dalam relasi dengan orang lain, dalam lingkungan, pernah ngalamin trauma, dan spiritual. Nah, mungkin kita nggak lepas dari aspek seksual karena manusia adalah makhluk spiritual. Mungkin ada relasi sama Tuhan, gimana ya? Dan juga ada aspek okupasional. Kalau orang udah dilayani semuanya, tapi dia masih nggak kerja gitu ya, nggak tetap nganggur gitu ya, dia pun akan stres gitu. Jadi berkaitan okupasional dan juga eksistensial, meaning of life, nilai diri dan sebagainya. Jadi ini bukan satu aspek aja gitu. Kita mesti melihat semua keseluruhan holistik, semua aspek dalam gangguan kesehatan mental. Seringkali ada stigma di dalam masyarakat terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental. Misalnya dia dianggap pura-pura atau gila atau terlalu mengasihani diri, malas, kurang motivasi. Kalau kita di film-film kan, kalau kita lihat di film-film kebanyakan orang gangguan kesehatan mental dikaitkan dengan kriminal, psikopat, tidak jahat gitu ya. Padahal banyak orang yang cuma diam nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan itu kita nggak bisa judge dengan begitu gitu. Karena semua orang itu berdosa ya. Baik orang normal, baik orang sakit kesehatan mental berdosa. Nggak bisa kita kaitkan semua yang gangguan kesehatan mental itu orang pasti orang jahat gitu. Nggak bisa. Semua orang itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah gitu. Dan misalnya kita bisa ada dalam masyarakat ada stigma kurang doa, baca Alkitab, kurang beriman, punya dosa besar. Ada juga stigma kerasukan setan. Nah, ini ya parah ya. Seringkali orang gangguan kesehatan mental suka di eksorsism. Jujur ngomong, saya pun dalam kehidupan saya pun pernah beberapa kali di sama gereja yang kurang bertanggung jawab gitu ya. Karena saya juga mau sembuh kan, ya di gitar gitu. Tapi namanya orang tetap perlu makan obat gitu, tetap nggak sembuh-sembuh gitu mau di eksorsism juga ya. Ada orang udah stigma dihukum Tuhan, bukan orang Kristen sejati karena dikata anggap orang Kristen sejati nggak bisa sakit mental. Itu satu hal yang salah kaprah ya. Apa yang dihadapi orang GKM, orang gangguan kesehatan mental? Mereka seringkali berkumpul dengan rasa malu. Mereka seringkali merasa dirinya nggak sukses, nggak mencapai sesuatu yang membanggakan di depan orang lain. Merasa terbuang, teralienasi, merasa nggak diterima, dimiliki, dan bahkan dianggap di tengah orang banyak itu merasa telanjang, terekspos gitu, terbuka, terekspos, merasa dirinya mungkin kotor atau seperti orang dusta dalam Alkitab gitu. Nah ini pergumulan yang nggak mudah karena rasa malu itu berbeda dengan rasa bersalah. Rasa malu dengan rasa bersalah itu karena melakukan perbuatan yang salah. Sedangkan rasa malu itu lebih berkaitan dengan being, keberadaan kita. Rasa bersalah lebih berkaitan dengan doing, sedangkan rasa malu itu berkaitan dengan being, lebih deep sebenarnya, lebih dalam gitu ya. Rasa malu ya. Nah, teman-teman dalam Kristus Yesus, natur dari gangguan kesehatan mental kita harus lihat bahwa tetap ada gangguan fisik, ada ketidakseimbangan kimiawi dalam otak, ada gangguan biopsikososial spiritual, karena itu memerlukan terapi yang holistik, meliputi biopsikososial spiritual dan okupasional dan eksistensial gitu. Ada ketidakseimbangan kimiawi di otak, dopamin, serotonin. Dulu saya bandel teman-teman, saya nggak pernah mau, maksudnya saya udah rasa baik, udah sembuh, udah kuliah di Australia, nilainya bagus, saya stopin obat. Nggak berapa lama kambuh lagi. Nggak berapa lama kambuh lagi gitu ya. Saya waktu pulang dari Australia sembuh, udah sembuh, mau kuliah ke saat, udah gitu mama bilang kamu udah baik, udah baik, udah sembuh. Mama suruh stopin obat, kambuh lagi gitu. Jadi itu saya bandel kan, nggak menerima bahwa tetap gangguan kesehatan mental itu ada gangguan biologisnya, ada ketidakseimbangan kimiawi. Nah, jadi pendekatan yang too spiritualized itu juga kita mesti hati-hati ya, dengan diusir setan, diminta bertobat, diminta beriman. Kita tentu nggak menyadari, kita tentu paham bahwa disiplin rohani itu penting ya, di Injil, di konseling, disuruh baca Alkitab penting, itu penting ya. Tapi masih ada tahap-tahapnya gitu. Kita harus sadar kalau orang masih sakit, nggak bisa orang di konseling kalau fisik mental masih kacau. Orang masih mau di konseling, dilayani gitu ya, harus dia
bisa main ya didoain sih oke sih, didoain oke ya. Tapi maksudnya kalau untuk di konseling, di layani gitu ya, dia harus bisa mainnya bekerja dengan baik. Makanya itu dia harus diobatin. Nah, sebenarnya peran gereja itu sudah ada di dalam gangguan kesehatan mental dari dulu. Dan misalnya ke pelayanan penjara, gembel, ke orang kecanduan, korban bencana alam. Tapi masih perlu banyak gangguan pelayanan kepada gangguan kesehatan mental yang lebih serius, yang holistik, yang Christ center, yang bukan cuma spiritualize doang gitu, to spiritualize. Tapi kita harus holistik. Dan sebenarnya ada kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Orang percaya yang kena gangguan kesehatan mental itu pertama kali biasanya datang ke gereja loh. Ke percaya, ke teman-temannya, ke hamba Tuhan, ke aktivis. Ini satu kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Jadi kita harusnya bisa menjangkau mereka. Tapi seringkali mungkin mereka, kita rasa mungkin mereka merepotkan, dan kita perlu belajar meneladani Kristus. Kita perlu belajar meneladani Kristus melayani orang-orang yang bergumul dengan gangguan kesehatan mental. Orang dunia maunya bergaul dengan orang yang hebat, yang sukses, yang banyak uang, yang menguntungkan. Tapi Kristus itu maunya turun. Orang maunya naik ke atas, Kristus maunya turun ke bawah. Kita harus belajar melayani. Seperti Kristus melayani orang-orang miskin, sahabat orang berdosa, sahabat pemungut cukai, bergaul dengan perempuan berdosa, dan sebagainya. Ini satu inkarnasi. Dan saya akan bacakan satu ayat di mana kita harus meneladani Kristus. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Teman-teman dalam Kristus Yesus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, teman-teman, kita harus belajar mengasihi Tuhan Yesus. Itu berarti kita juga memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah dan menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Kita perlu menolong orang-orang gangguan kesehatan mental. Mereka butuh support system. Gereja harus belajar untuk terus memperhatikan orang-orang seperti ini. Karena kalau nggak siapa lagi gitu. Saya pribadi, ini kesaksian saya pribadi ya. Ini saya udah kemarin itu di wawancara dengan oleh GMCC Podcast. Saya 11 kali masuk perawatan mental karena schizofrenia dan bipolar gitu. Schizofrenia schizoafektif. Dan ini satu hal yang serius. Dari tahun 1998 sampai 2014 saya 11 kali masuk rumah sakit. Pemulihan dan sebagainya gitu ya. Tapi setelah itu, setelah lulus sekolah teologi, saya juga 16 tahun itu saya keluar masuk sekolah teologi ya, karena kambuh, walaupun akhirnya lulus gitu. Jadi saya pernah ada case-nya banyak ya, dengan mengembara dan sebagainya gitu ya. Tapi dalam anugerah Tuhan, dalam 2014 itu stabil sampai sekarang. 11 sampai sekarang stabil. Puji Tuhan, nggak anugerah Tuhan ya. Jadi ini ada satu di dalam YouTube ini, kalau mau lebih detail kesaksian saya itu ada di YouTube ya. Saya sharing tentang kesaksian saya gitu ya. Dan kenapa saya bisa pulih, makin pulih? Karena anugerah Tuhan, teman-teman. Karena anugerah Tuhan melalui firman Tuhan, melalui medis, dan juga melalui komunitas. Banyak ditolong oleh komunitas, baik dari keluarga saya yang mengasihi saya, dan juga papa saya juga waktu saya sakit jemput saya ke Bali. Saya bersyukur ya ada keluarga yang mama saya yang sering mendampingi dalam keadaan saya lagi sulit, dan juga istri dan anak saya yang menjadi semangat bagi kehidupan saya gitu ya. Ketika saya dalam hidup saya bergumul dengan pergumulan gangguan kesehatan mental, dan juga ini gereja dan sekolah teologi support system. Saya dulu boleh masuk Institut Reform dan bersyukur dalam anugerah Tuhan saya boleh kuliah dan akhirnya juga tahun 2014 ya saya lulus gitu di STTRI, jadi akhirnya jadi Institut Reform, nanti kan akhirnya berubah jadi STTRI. Puji Tuhan gitu ya. Dan bagi saya komunitas Institut Reform STTRI itu tempat saya pulih dalam anugerah Tuhan gitu. Karena saya masuk di dalam angkatan 1 tahun 1998,
dengan ada Musa Yudi kalau di sini ya, itu saya bareng sama Musa Yudi, sekamar dulu sama Musa Yudi ya. Saya masuk tahun 1998, terus masuk lagi tahun 2004, terus tahun 2012 masuk lagi gitu. Itu keluar masuk karena kan sakit, masuk keluar masuk ya. Dan lulusnya lama, 14 tahun, hampir 16 tahun lulus. Coba bayangkan teman-teman, kalau zaman sekarang seminari nggak ada yang bisa 16 tahun. Nggak, sekarang di DO udah semua. Saya cuma karena saya lulus tuh saya nggak layak gitu. Saya cuma anugerah Tuhan yang menolong saya. Nah itu semua kasih karunia Tuhan saja gitu. Dan Institut Reform itu sebenarnya tempat shelter bagi saya. Makanya itu kalau Institut Reform itu kan dulu dibikin seperti format La Abri ya, shelter ya, di Sunter ya. Nah itu saya bersyukur ada komunitas yang waktu saya di Institut Reform itu saya itu banyak sering keluar kelas, sering banyak tidur, sering bergumul dengan suara-suara, bergumul dengan ketakutan dan cemas. Tapi teman-teman mengasihi saya, bahkan dosen-dosen dan juga dulu juga Patung juga bilang gini, kamu mau tidur, mau apa terserah kamu, tapi kalau kamu baik kamu boleh kuliah gitu. Nah saya masih digituin, masa saya nggak tanggung jawab ya, saya juga mau sehat gitu, mau memuliakan nama Tuhan. Dan saya makin lama makin baik di dalam sekolah teologi gitu ya. Nah kemudian nanti akhirnya juga saya juga setelah lulus sekolah teologi, nanti juga saya juga bisa pelayanan di Sabda juga, di IT, dan di gereja pun ngajar di IT di gereja juga. Dan ini satu hal berarti saya bisa terjun ke masyarakat lagi gitu. Walaupun saya dengan gangguan kesehatan mental, saya pun bisa terjun ke masyarakat gitu. Nah, gangguan kesehatan mental, stigma dan gereja. Kita mesti memusuhi stigma. Karena stigma adalah musuh bagi gangguan penderita kesehatan mental. Dan stigma itu harus dilawan dengan komunitas kasih karunia. Kita perlu ada komunitas yang counter culture, komunitas yang kasih, yang menerima, yang lebih memperhatikan. Karena stigma itu bersifat sosial, perlu dilawan dengan stigma merusak sedangkan kasih membangun. Stigma melumpuhkan sedangkan kasih memulihkan. Dan saya pernah merasakan bahwa dikasih, diterima dalam keluarga, dalam komunitas gereja, orang dengan GKM itu perlu komunitas dan support system, baik itu keluarga, teman, dan gereja. Dan kita lihat dalam anugerah Tuhan, saya dan bersama tim itu melayani di dalam pelayanan Seeing with New Eyes ya, pelayanan dengan Seeing with New Eyes. Sebelumnya itu permulaannya itu karena kita sering mengadakan seminar-seminar di dalam waktu, terutama awal-awal sih, dari awal banget tuh dari COVID ya. Dalam COVID itu banyak orang cemas, banyak orang itu merasa stres dan sebagainya. Saya awal-awal mulai dari pelayanan online gitu ya. Kemudian sampai akhirnya bisa kolaborasi sama tim dan sebagainya. Dan kita akhirnya pelayanan online ini setiap ada persekutuan doa setiap hari Senin dan Jumat gitu, dan ada renungan firman dan doa setiap rutin setiap Senin dan Jumat. Kemudian eh, pelayannya itu yang melayani Tuhannya itu yang melayani bawaan firman itu, kalau nggak GKM saya salah satunya ya, orang yang bergumul dengan kesehatan mental, dan juga orang-orang yang bergumul dengan caregiver sebagai caregiver. Jadi bukan cuma orang hamba Tuhan yang nggak ada kaitan sama gangguan kesehatan mental, jadi mereka memahami gitu, memahami pergumulan teman-teman. Dan tiap Rabu juga ada training ya untuk pengembangan orang-orang GKM, untuk mengembangkan talenta mereka. Mereka diajarin bikin Canva, video editing dan sebagainya, supaya bisa mengembangkan aspek-aspek talenta mereka gitu. Dan ini saya bersama timnya, ada Bu Yulia, Bu Cingcing, Bu Firda, Bu Sinta, Bu Mariam, Brela, Prilia, Bu Lucy, dan kawan-kawan gitu ya. Jadi kita melayani bersama tim. Jadi pelayanannya sebenarnya banyaknya bersifat online, tapi kita sangat TikToknya sangat sering gitu ya, sangat sering dan sangat mendukung satu sama lain. Di dalam grup yang besar itu, ada sekitar 600 member ya, dalam yang informasi. Di grup yang untuk yang support system yang dua arah itu yang untuk WA grup yang biasanya kita TikTokan ya, itu ada 70 member lah, 73 member gitu ya. Dan ada grup training juga, ada grup training sekitar 16 member juga yang untuk belajar ya. Dan juga ada grup yang social anxiety juga, beberapa orang yang ada grup spesial lagi ya, yang dilakukan khusus orang-orang yang mengalami social anxiety. Kadang-kadang kita juga bersyukur ya bisa ada kesempatan pernah ngumpul juga, tim kita pernah ngumpul bersama-sama, baik ini caregiver dan GKM juga, jadi orang gangguan kesehatan mental dan caregiver, kita ngumpul di Jakarta, ngumpul di Bandung gitu ya. Dan kita pelayanan ini
ada di dalam satu filosofi. Kenapa perspektif baru ya? Karena GKM adalah gambar dan rupa Allah. GKM adalah gambar dan rupa Allah, diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Karena itu adalah berharga, mulia, ada dignitas. Kita harus menghargai ada gambar Tuhan di dalam GKM, orang gangguan kesehatan mental. Dan orang gangguan kesehatan mental pun diciptakan Allah untuk berkomunitas. Walaupun sudah jatuh dalam dosa, tetap dikasih Allah. Dan Allah pun menebus manusia, Tuhan Yesus menebus manusia, bukan dengan emas perak, tapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus dengan darahnya. Karena itu, mereka berharga. Mereka ditebus oleh darah yang mahal. Ini perspektif kita ya. Dan juga ada satu perspektif lagi, misalnya kalau kita lihat dari ini ya, saya bacakan di dalam Matius 25 ayat 32-40. Ini ketika di akhir zaman ya, ketika di akhir zaman, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan, atau haus dan memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Puji Tuhan. Teman-teman, dalam Kristus Yesus, Kristus mengidentifikasikan dirinya dengan saudaranya yang paling hina. Orang asing, orang telanjang, orang sakit, orang dalam penjara. Berarti juga termasuk orang GKM, gangguan kesehatan mental. Dan melakukan kepada saudara Yesus itu melakukan untuk Yesus. Ini perspektif yang harus kita lihat. Bukankah gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala? Satu kesatuan. Ketika kita melayani GKM, kita pun melayani Tuhan sendiri. Kita mau mengasihi Tuhan Yesus, kita pun harus mengasihi orang GKM. Ketika kita mengasihi orang GKM, kita mengasihi Yesus. Ini satu perspektif. Kenapa kita mesti punya new eyes? Perspektif yang baru. Karena ini ada beberapa poin terakhir ya. Sebelum saya masih ada beberapa lagi. Pertama, karena mereka adalah gambar dan rupa Allah. Dan ada Kristus di dalam diri mereka. Karena GKM adalah anak-anak Allah yang dikasihi Bapa. Mereka adalah seorang sahabat dalam Tuhan dan dalam perspektif anugerah bagi orang berdosa. Mereka pun adalah perlu anugerah. Seperti kita pun dapat anugerah, orang-orang GKM pun sama seperti kita perlu anugerah Tuhan. Teman-teman, ini ada website Seeing with New Eyes. Jadi ini di websitenya ada buku, ada artikel-artikel, ada banyak bahan-bahan dari CCEF resources, ada renungan, ada komunitas, ada blogs, ada toko online juga. Jadi ada toko online. Jadi orang-orang gangguan kesehatan mental itu mereka bukan nggak bisa berkarya, mereka bisa berkarya. Ada orang yang gangguan kesehatan mental parah, mereka bisa bikin buku, dan bukunya terjual, udah lumayan gitu, udah mereka sharing autobiografinya. Ada juga yang bisa membuat rajutan ini. Waktu di gereja kami di sini juga pesen ini ya, supaya untuk Parents Day misalnya, bisa kita untuk mereka gitu ya. Mereka ada yang banyak skill-skill yang bisa kita latih dari mereka gitu, supaya mereka bisa percaya diri dan mereka bisa mengembangkan talenta mereka gitu ya. Dan kita butuh healing community, kita butuh komunitas yang saling menyembuhkan. Dan gereja harus menjadi komunitas yang saling menyembuhkan. Filosofi kita bukan cure, tapi care. Karena cure itu dari Tuhan. Kita hanya care. Kita butuh healing community, gereja, yayasan Kristen, rumah pemulihan Kristen, panti-panti, sekolah teologi perlu memikirkan lebih jauh pelayanan pada orang-orang GKM, Ministry of Presence. Melayani mereka
hadir bersama mereka dan juga memperhatikan kebutuhan mereka gitu. Mereka adalah bagian dari kita. Nah, ini yang bisa saya bagikan. Mungkin kalau waktu saya serahkan kepada moderator lagi ya. Baik, terima kasih Pak Jeffrey, luar biasa ya. Jadi kita baru tahu tuh ada pelayanan seperti ini juga artinya Pak Jeffrey. Pak Jeffrey tadi kita akan masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya mungkin dari beberapa saudara bapak ibu di sini. Tapi saya ada mau tanya sedikit nih. Mungkin buat beberapa orang juga kita sering dengar tadi kan Pak Jeffrey sering ngomong apa schizophren, terus kemudian ada bipolar. Mungkin bisa dijelaskan sedikit itu gangguan kesehatan mental seperti apa itu Pak Jeffrey? Mungkin buat dari sebagian kita belum belum paham mengenai istilah ini. Jadi gini ya, itu kedengeran ya. Ya, sudah kedengaran. Agak kecil tadi ya, Pak Budi ya. Baik. Jadi gangguan ini kayak ada feedback oleh apa? Gangguan bipolar, salah saya bilang bipolar ini adalah gangguan kategori mood disorder ya, gangguan mood ya. Hmm. Itu ketidakseimbangan dalam kimiawi. Jadi kalau ya itu ada beberapa fase. Bisa mengalami fase kalau depresi kan bawah doang gitu ya. Major depression. Kalau bipolar itu punya dua kutub gitu, dua kutub. Dia bisa mania ke kutub atas dan bisa depresi kutub bawah. Dia bisa terus kayak grafik sinus gitu. Dia bisa mengalami lagi depresinya itu ya orang biasa depresi lemas-lemas, kayak males, sudah gitu merasa diri nggak berhak, merasa energi kurang, nggak konsentrasi gitu kalau lagi depresi ya. Hmm. Kalau Ya. lagi mania itu orang bisa tipenya bisa dihambur, ngomong cepat, begitu bisa uh, mudah kesinggung, mudah marah, dan juga nanti kalau udah sampai makin lama, tapi jadi makin kreatif gitu, makin cepat berpikirnya, makin bisa melakukan banyak hal gitu ya. Kalau udah sampai mania itu pasti hipomania. Kalau udah sampai mania itu biasanya udah makin parah gitu, bisa makin pecah gitu. Dan kalau udah makin parah lagi itu masuk ke dalam mania dengan psikotik. Kalau mania dengan psikotik udah ada waham, delusi, dan halusinasi. Nah itu udah harus dirawat. Jadi itu memang kalau kita lihat itu bukan cuman masalah kita pikir oh masalah pikir itu betul-betul kalau obat stop itu jadi itu. Kalau bipolar ya. Kalau schizofren itu memang ada gejalanya adalah ada jelas ada halusinasi, baik itu ada yang orang yang mengalami eh, apa visual hallucination atau auditory hallucination beda-beda gitu ya. Adanya kita sentuhan juga ya. Dan juga uh, ada waham itu delusi gitu. Wah delusi macam-macam, ada delusi paranoid merasa ada orang mau jahatin dia, orang ngomong dia dan sebagainya. Ada juga delusi waham kebesaran, merasa diri dia mungkin seorang nabi, seorang Yesus bahkan atau setan bahkan atau gimana bisa begitu gitu antikris atau sebagainya bisa begitu gitu jadi itu bisa ada waham kebesaran gitu ya Oh. delusion of grandeur dan uh, itu betul-betul kalau dimakasih obat tuh membaik gitu. Hmm. Jadi itu memang gangguan kesehatan mental itu seperti itu dan orang-orang seperti ini tuh saya ada menemukan ya ada orang teman saya nggak sebut nama dia schizofren bisa sampai S2 menikah kerjaan baru itu juga kasus yang bagi saya kalau kita lihat di dalam uh, dunia itu ada pernah nonton Beautiful Mind ya John Nash Mhm. sampai memenangkan Nobel kan ya tapi sebelum dia sakit sebenarnya itu karya dia ya. Tapi waktu dia sakit pun dia masih ngajar di Princeton gitu itu orang dengan schizofren gitu. Oh. Kira-kira begitu tapi jangan dikaitkan bahwa orang gangguan kesehatan mental selalu akan bright gitu, nggak selalu gitu, akan kayak Jones, nggak semua kayak karena itu memang penyakit aja gitu. Hmm. Baik, baik. Ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu itu gangguan kesehatan mental. Jadi kalau schizofren itu ada sering lihat ada halusinasi begitu ya, Pak Jeffrey ya. Iya, iya. Ah, ah. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu untuk Pak Jeffrey? Silakan mungkin open mic bisa langsung tanyakan. Masih kekecilan ya suaranya. Eh, bisa bisa.
Masih kecil kah, Mam? Kamu? Siapa yang kecil? Suara Tes, Pak tes. Jeffrey lihat atau suaranya Pak Ken Kekecilan ya, Teguh? Pak Rusdi? Nggak tahu. Sudah, Kalau sudah, saya sih jelas ya. Kalau saya sudah jelas. jelas ya. Ini juga sudah masif nih. Kalau Pak Jeffrey yang suaranya memang agak jauh sedikit. Hmm, Jauh. Yang lain jelas. jelas ya. Dari tadi gaungnya Pak ya. Sudah. Sedikit lah sedikit. Oh, Nggak tahu Ken-nya. Tadi Tapi semua jelas dan jelas. Pak Budi tadi bilang agak kecil suaranya. Sebentar, Ini teh. udah Ya. otomatis jadi menyesuaikan. Oh, sudah disesuaikan Pak Budi semu. Jadi mohon maaf suaranya agak kecil. Tapi masih terdengar ya. Baik, ada pertanyaan kah, Bapak Ibu? Saya boleh nanya ya. Silakan. ya Pak Pak Rusdi. Rusdi. Ya, Pak Jeffrey, thank you atas sharingnya. Ya, Pak. tadi kan ada bicara tentang peran gereja juga ya, bagaimana Ya. kita menolong mereka yang punya mental illness ya. Terus juga memang seperti yang firman Tuhan bahwa kita melakukan yang paling hina, kita melakukannya untuk Kristus ya. Jadi melakukan kepada mereka adalah satu pelayanan yang begitu mulia. Amin, Nah, amin. yang saya nih kadang-kadang ada orang yang ada pernah kejadian juga dia sebenarnya kalau kita lihat tuh ada mental illness ya, tapi nggak sadar gitu. Jadi selalu membantah, misalnya dia lihat misalnya ada baju yang ngecilin baju saya, itu nggak mungkin ada yang ngecilin baju dia. Tapi dia rasa begitu. Nah, bagaimana tuh orang-orang seperti itu ya? Pertama nggak punya kesadaran, kedua dibawa ke dokter juga nggak mau. Gitu. Orang-orang yang seperti ini kita bagaimana membantu? Langkah-langkah yang mesti kita ambil untuk sadar diri sendiri. Mungkin mereka juga nggak punya kesadaran itu gitu. Gejalanya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ekstrim gitu ya dianya ya. Tapi seperti biasa ada hal-hal tertentu yang kita tahu ini ada satu kelainan lah. Begitu. Ya. Itu Ini Pak Jeffrey. Ya. ya, terima kasih Pak Rusdi. Pertanyaannya sama-sama belajar Pak ya. Jadi saya juga kalau yang mengganggu ya Pak ya, kalau mengganggu itu yang mengganggu dulu ya Pak ya, yang mengganggu. Kalau yang mengganggu itu mau nggak harus masukin rumah sakit Pak kalau yang mengganggu ya Pak, karena itu kan mengganggu kesejahteraan dan juga dia pun nggak sadar kalau dikasih makan obat ya Pak ya, harus dibantu di dalam supaya dia bisa ini ya. Kalau yang nggak mengganggu ini memang lebih sebenarnya tetap mau gimana itu obat esensial kalau dalam hal-hal yang begini, dan itu memang nggak mudah ya untuk mempersuade dan semuanya ya. Untuk saya sendiri juga, saya pun yang mengerti aja dulu, saya susah ngerti juga, saya lama untuk belajar mengenal natur ini pun lama gitu Pak. Jadi itu betul-betul harus, mereka itu betul-betul harus gimana sih kok edukasi sampai mengenal. Saya kalau yang intelektualnya nggak terlalu mengerti, yang kurang rendah gitu ya, itu memang lebih susah juga, lebih susah lagi gitu, lebih susah lagi memang ya. Nah memang ini memang kita perlu PR ya, perlu PR ya, saya sendiri belum dalam kapasitas saya, belum di situ ya, belum di situ saya, tapi yang saya tahu seharusnya sih kita harus upayakan gimana caranya sampai dia nggak obat ya Pak. Saya juga belum mengatakan, belum tahu harus gimana sih kalau sampai dalam kondisi seperti itu Pak, jujur deh. Terima kasih. Iya. Jadi kalau yang perlu masuk rumah sakit itu yang sampai membuat inilah ya apa namanya kayak mencelakakan orang lain. Ya baik merugikan diri sendiri pun juga ya, bisa bahaya untuk diri sendiri, membunuh diri, ada sebagainya begitu Pak ya. Oke. Betul. Ya, makasih Bapak. Oke. Cukup, udah. Saya penasaran nih, Pak Jeffrey. Kalau kalau orang yang dibilang ada gangguan kesehatan mental ini, apa mereka itu sadar, Pak? Apa mereka tuh tahu kalau saya ada gangguan kesehatan mental nih? Apa dibilang? Apa Nah mungkin sebenarnya, biasa aja gitu buat dia itu normal buat gitu. Penasaran nah aja sih, ini Pak. sebenarnya kayak gini Pak. Ini memang orang yang menyadari itu lebih bagus gitu Pak. Hmm. Karena kalau yang nggak menyadari itu sebenarnya lebih bahaya. Yang nggak menyadari lebih bahaya. Ada beberapa, misalnya orang dalam tahap mania gitu ya. Dia kan merasa diri dia kok jadi pintar, jadi apa gitu, jadi enjoy gitu ya. Dia merasa diri udah sembuh dan sebagainya. Terus dia stopin obatnya. Saya sering merasa begitu. Nah ini
eh, eh, ada saat-saat orang bisa sadar, ada saat-saat juga bisa lupa diri gitu. Nah itu harus hati-hati, betul-betul betul hati-hati. Jadi memang kalau orang-orang yang nggak sadar itu nggak sadar itu lebih susah ditolongnya Pak. Kalau misalnya dia itu nggak mau makan obat, hanya itu makanya perlu psikoedukasi, makanya sharing-sharing pada pengalaman-pengalaman gangguan kesehatan mental itu perlu di-sharingkan supaya orang tahu oh ada orang yang mirip sama saya gitu ya. Ternyata saya nggak sendiri gitu ya dan dia akhirnya memilih untuk berobat gitu ya. Nah itu penting gitu seperti itu Pak. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Ini ada statement kali ya dari Bu Lina. Dulu Gimana? saya nggak tahu saya sakit, sampai suatu hari saya lihat video diri sendiri. Pada waktu itu saya sudah pulih. Jadi saya lihat, oh saya sakit. Maksudnya gimana nih Bu Lina? Jadi maksudnya Ibu dulu pernah sakit sakit gangguan kesehatan mental kah? Jadi maksud Iya, setelah bagaimana saya Bu? Silakan. saya dulu saya kan sakit saya dulu saya sakit saya sekarang juga masih sakit gitu ya. Eh, Maksud saya dulu itu saya sakit mental, tapi saya tidak tahu. Lalu saya dibawa ke Evata. Lalu udah keluar dari Evata, saya kan udah pulih. Lalu saya di rumah saya hapus-hapus HP kan, hapus-hapus HP. Lalu saya lihat video saya, ada satu video. Ternyata saya dari video itu saya baru lihat, baru sadar, oh saya itu sakit pada waktu itu gitu, Pak. Ngerti nggak ya? Jadi waktu itu kebetulan saya ada ngevideo waktu saya lagi sakitnya gitu, Pak. Oh, jadi Ibu apa taunya setelah melihat video sendiri-sendiri begitu ya, Bu ya? Dan kemudian Video sadar kalau Ibu sakit begitu. dari video dari video yang saya video waktu itu ada pendakiman Mhm. malam saya lagi seperti orang Cina gitu. Dari Baik. foto itu saya baru lihat oh ternyata saya sakit gitu. Tapi pada waktu saya itu saya itu udah sembuh. Jadi makanya saya bisa menggunakan yang mana sakit banget. Agak Enggak, terputus-putus, Bu Dina. Tapi saya menangkap menangkap pesannya. Jadi sekarang Ibu sudah jauh lebih pulih gitu ya, Bu Dina ya. Puji ya, Tuhan ya. Baik. yuk gitu. Ini juga ada dari Bu Yulia di Jakarta. Ada teks kita. Mungkin ada teman yang care, jadi sediakan waktu untuk mendengarkan pergumulan atau di counseling gitu sehingga dia percaya ya, trust dan pelan-pelan dikasih tahu kalau banyak juga yang mengalami itu dan dimasukkan ke dalam komunitas Sing with New Eyes mungkin ya tadi dimasukkan gitu ya Bu Yulia ya. Baik, terima kasih. Jadi kita harus care ya, care dengan ya paling nggak kita lebih lebih perhatian dengan sekitar kita. Kita tahu ada yang punya gangguan kesehatan mental, mungkin kita bisa sarankan ikut ke masuk ke dalam komunitas Seeing with New Eyes begitu ya. Terima kasih Bu Yulia. Bagaimana yang lain, ada pertanyaan lagi kah Nah, untuk Pak Jeffrey dan timnya? saya mungkin ya mau tanya Ya lagi. silakan Pak Rusdi. Ya Pak Rusdi. Tadi kan peran gereja adalah salah satunya bisa punya komunitas, mereka bisa di konseling. Ya, Nah, ya, untuk konseling itu kan mungkin ada tahapan ya. ya, ya, Orang yang seperti apa baru bisa kita konseling kan ya. ya, Nah, ya, ya. eh, kalau yang berarti mungkin bahasannya kira-kira seperti apa ya? Em, kita baru bisa konseling ya. Hmm. eh, Terus orang ini kita belum bisa konseling dulu ya, perlu makan obat gitu ya. Sampai kira-kira eh, batasannya seperti apa? Apa pola pikirnya kelihatannya sudah kelihatan normal baru kita bisa konseling, atau memang ya kadang-kadang ada ngaconya, kadang-kadang ada benernya, itu udah bisa kita konseling. Sebenarnya sih kalau soal melayani mah nggak jadi salah, nggak menjadi salah ya Pak ya, nggak salah gitu kalau kita mendekati, mendoakan, mengkonseling gitu ya. Cuman kita kan mau melihat efektivitas untuk ini ya Pak ya. Jadi memang Hmm. awal tuh memang kita ya mendoakan sih pasti ya, mendoakan ya, hadir dan mendoakan dan sebagainya. Cuman kalau untuk pelayanan untuk lebih menggali dan sebagainya, untuk lebih lebih jauh konseling itu kan butuh dia untuk lebih ketika dia berfungsi rasional udah lebih balik ya Pak ya. Kalau dia masih
masih misalnya masih mania gitu ya, masih ngamuk-ngamuk, masih ngembara-ngembara, gimana kita bisa, paling dia suruh kita makan obat, berobat dan ke rumah gimana gitu ya, sampai sampai dia bisa tenang, dan baru kita bisa bisa konseling gitu. Dan orang misalnya mengalami halusinasi gitu ya, saya melihat sesuatu atau dia merasa, itu kan kita perlu gejala gejala yang mengganggunya itu perlu ditekan dulu gitu Pak. Jadi itu perlu tetap, nggak salah mendoakan dan care gitu, semuanya tetap nggak salah, itu tetap harus dilakukan ya. Cuman kalau untuk yang lebih dalamnya itu kan kita perlu orang untuk perlu lebih ini ya, perlu lebih ketika dia udah lebih pulih gitu. Saya rasa seperti itu ya. Kita pun lagi, kalau misalnya lagi sakit pun kita pun eh, butuh sehat ya Pak ya, butuh layanan ya Pak ya. Hmm. Ya kira-kira gitu. Ya, makasih. Oke. Baik, Ada. mungkin saya sedikit jelasin dari buat teman-teman juga. Jadi mungkin pada saat kondisi mania itu, pada saat orang yang terkena gangguan kesehatan mental ini sangat bersemangat begitu ya Pak Jeffrey ya. Iya, iya. Ya, jadi ini lawannya mungkin depresi ya Pak ya. Jadi sangat sangat tidak bersemangat begitu ya. Iya, iya. Betul ya Pak Jeffrey. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi kah untuk Pak Jeffrey? Kalau nggak ada Apa mungkin boleh saya tambahkan, Oh ya, Pak? silakan Bu Lucy. Ya bagus. Ya, terima kasih. Karena pengalaman saya penderita juga GKN bipolar, dan saya melayani di panti rehabilitasi yang juga ada menangani untuk teman-teman yang mengalami penyakit seperti Pak Jeffrey bilang tadi, skizofrenia dan juga bipolar dan lain sebagainya. Memang dalam konseling itu biasanya kami bekerja sama dengan caregiver ya atau keluarga gitu untuk mendapatkan informasi karena GKM ini bisa juga karena gen, bisa juga karena memang kondisi kejiwaannya yang terbatas gitu. Jadi seperti yang sudah Pak Jeffrey terangkan, memang pendampingan itu sangat perlu dan orang yang terdekat biasanya keluarga itu yang sangat berperan penting. Ya. Bekerja sama dengan mentor pendamping, biasanya kalau yang kami lakukan di panti itu bekerja sama dengan mentor pendamping yang juga secara holistik, ada juga sosial seperti yang Pak Jeffrey sampaikan, ada kemampuan-kemampuan yang baik yang boleh diberikan seperti mereka memiliki untuk jahit dan sebagainya gitu. Jadi memang tidak mudah untuk melayani apalagi kalau yang memiliki baik suara dan sebagainya gitu. Jadi memang dasar rohani itu yang sangat penting ditanamkan karena di panti itu rata-rata yang sulit ditangani itu mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka mengalami kondisi kejiwaan Ya. yang bermasalah. Pengalaman saya pribadi juga awalnya tidak terima, tetapi dengan pendekatan, di konseling dan sebagainya, akhirnya bisa menerima kenyataan dan itu mempermudah untuk bisa pulih dalam arti apa, bisa bersosialisasi dengan baik. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Lucy. Ya, ada teman-teman pertanyaan lain? Ya, saya Silakan. bisa tanya ya. Silakan Susana. Ya, Ibu. Ya, Bu Sandra, gimana? Ya, suaranya tadi agak kecil ya. Saya mau bertanya, apakah bipolar atau skizofrenia efektif itu akibat trauma-trauma di masa lalu? Nah, yang pertanyaan saya pertama, apakah itu bisa akibat dari trauma masa lalu? Lalu yang kedua, apakah obat yang diminum itu itu kan minum obatnya kan berkelanjutan. Iya, iya. Tadi kan Bapak bilang kalau stop dia bisa kumat. Nah, Ya. apakah obat itu berakibat buruk nggak akan masa depan anak itu gitu loh? Maksud saya berakibat buruk Ada efek ya samping lah mungkin gitu maksudnya. metabolismenya atau apanya, hormon atau apa. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa sembuh nggak ya Pak? Satu-satu. Jadi pertanyaan pertama, sorry tadi yang pertama apa? Itu akibat trauma atau Oh bukan? ya, agak trauma itu memang
beberapa gejala itu memang beberapa bisa ada multifaktorial gitu Bu ya. Jadi memang trauma itu bisa memperkuat juga ya, bisa memperkuat. Kalau saya pribadi mungkin saya karena saya pribadi kelihatannya juga ada gen di atas gitu, ada pengaruh gen juga ada gitu ya. Ada pengaruh gen, tapi dicetusnya dari traumatik juga gitu. Karena dulu papa terlalu keras dan sebagainya gitu. Jadi tetap faktor trauma itu berpengaruh gitu ya. Dan orang-orang yang punya gen tertentu itu lebih mudah terpicu gitu. Lebih mudah terpicu. Jadi ada kalau kita lihat ada apa faktor dalam dan faktor luar ya. Kalau trauma kan berarti dari luar dari luar ke ini, dan faktor dalam itu dari gennya itu sendiri gitu. Itu tentu ada kayak ada apa pencetusnya ya Bu ya, ada faktornya ya Bu ya. Dan Ya. kalau misalnya kita lihat bahwa soal obat ya Bu ya, soal obat itu obat memang kalau bisa dibilang itu kayak necessary evil ya gitu ya, ada harus dimakan ya. Jadi kalau nggak dimakan tuh istilahnya kita mau sehat jiwa atau kan ini memang ada efek samping, tapi saya selama makan dari tahun 98 sampai sekarang efek samping tapi nggak yang ada itu weight gain aja. Saya dulu kurus gitu. Saya dulu kurus. Saya dulu kalau yang kenal saya itu dulu saya kurus karena saya badannya besar gitu. Jadi biasanya orang-orang yang makan obat begini biasanya kebanyakan pengaruh ke badan. Coba bisa cek gitu ya ke teman-teman ya. Apalagi kalau lagi saat yang sakit yang parah itu biasanya ngeremnya itu besar gitu. Cuman daripada kita itu kayak kalau compare gitu ya, hidup kita hancur, kita nggak bisa beraktivitas, kita nggak produktif, kita nggak mendingan makan obat. Efek sampingnya lebih kecil dibandingkan dengan efek samping ketika kita otaknya lebih hancur lagi gitu. Karena kalau nggak makan obat itu otaknya bisa lebih hancur, lebih kacau Bu, lebih rusak gitu. Jadi karena kan panas kan terus aktif brainnya itu bisa lebih rusak gitu. Jadi obat lebih baik makan obat daripada nggak makan obat gitu. Dan efek samping obat yang sekarang itu biasanya kebanyakan obat sekarang itu lebih kecil. Misalnya saya ambil contoh ya, kalau obat yang zaman dulu itu lebih yang generasi lama itu efeknya lebih banyak gitu. Bisa lebih banyak, lebih ada efek kepada misalnya ada tremornya dan sebagainya gitu, ada bisa apa air liur mengalir gitu ya dan sebagainya ya. Kalau obat yang baru itu, yang generasi baru itu lebih sedikit efek sampingnya. Jadi kita tetap betul kita harus ini apa ya ikutin yang makan obat lah, harus makan obat. Nah soal kesembuhan ya Bu ya, soal kesembuhan ya Bu ya. Soal kesembuhan tuh memang pertama kita nggak bisa bilang kita nggak percaya bahwa nggak ada kesembuhan ya. Dan saya melihat, saya pernah ngobrol sama Dokter Rahmat ya. Dia bilang ada orang yang bipolar ternyata bisa. Kita definisinya sembuhnya apa dulu? Sembuh itu gini ya. Sembuh itu bukan berarti jangan diartikan sebagai lepas obat dulu ya Bu ya. Karena kalau nggak semua orang mau mikir lepas obat dan akhirnya sembuh gitu ya. Ya itu sembuh itu yang terutama itu bisa beraktivitas, bisa jadi berkat dan bisa pulih dan bisa kembali ke masyarakat dan walaupun termanage. Tapi Dokter Rahmat pernah menemukan kasus ada orang yang akhirnya nggak makan juga gitu. Tapi kasus itu minum, Bu. Kasusnya minum. Jadi jangan dijadikan satu general rule orang harus stop obat. Maksudnya itu bahaya sekali gitu. Kalau yang jelas harus tetap dengan psikiater gitu. Apapun dikontrol dengan psikiater gitu. Jadi ada kontrol dari dokter untuk soal obat. Jangan sampai dia itu kurangin atau bahkan stop, bahaya sekali, harus dalam pengawasan dokter. Jadi kalau kita lihat, kalau saya lebih mendefinisikan sembuh itu lebih jangan bukan soal stop obat, tapi lebih tepat adalah bisa berfungsi, pulih, dan bisa berkarya gitu. Jadi itu kalau orang udah seperti itu tuh dia bisa dibilang udah termaintain gitu. Kira-kira begitu ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga tadi, kira-kira menurut Bapak itu bisa sembuh nggak ya? Sembuh total. Kenapa? Kira-kira itu bisa sembuh total nggak ya? Nah, kalau saya lihat ya, kalau kita jangan melihat GKM itu sebagai black and white ya Bu ya. Tapi lihatnya lebih ke spektrum. Kalau kita lihat black and white itu berarti kayak kita pun nggak bisa lihat kehidupan itu seperti hitam putih gitu. Ada spektrum, ada gradasinya ya. Jadi ada yang semakin mendekati kesembuhan dan semakin mendekati kalau mau sembuh total nanti di surga Bu ketemu Tuhan Yesus nanti itu sembuh total gitu.
Kalau itu kita betul-betul, karena setiap orang itu, kalau teman saya pernah bilang, tiap orang tetap punya sakit jiwa yang masing-masing, gitu, punya sakit mental masing-masing. Jadi kalau misalnya kalau mau pulih total itu ketika kita bertemu Tuhan, itu dia tidak ada air mata, tidak ada, nah itu pulih total. Jadi kalau bilang sembuh total tuh rasanya nggak ada ya Bu ya. Oke, terakhir ya Pak ya, Ya. mungkin pertanyaan untuk Bu Lucy juga. Bagaimana kira-kira menangani orang yang bipolar atau skizofrenia afektif itu? Mau ke Bu Lucy dulu saya? Kedengeran Pak? Iya, mau menangani. Kedengeran Ya, Pak? mau menangani orang bipolar, ya seperti saya bilang ya. Iya. Jadi ini kan penanganannya multi aspektual. Biologisnya jalanin tetap, jadi orang itu harus makan obat ya. Karena itu makan obat ya. Terus udah juga itu jangan, karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi butuh firman. Tentu kita perlu firman Tuhan. Karena kalau kita nggak ada firman Tuhan, kita nggak ada arahan, nggak ada tahu hidup buat apa. Hidup harus memuliakan Tuhan. Karena kalau kita, itu firman Tuhan itu penting sekali gitu. Firman Tuhan penting sekali ya. Jadi selain obat secara jasmani, obat secara rohani, yaitu Kristus dan firman Tuhan itu penting sekali ya. Nah, kemudian kita pun butuh tubuh Kristus, butuh komunitas, butuh keluarga, support system, caregiver dan sebagainya. Dan juga harus bisa self care ya, self care. Kita harus tahu manage kapan harus tidur, kapan harus istirahat, kapan harus belajar self care gitu. Dan juga ada beberapa teknik ya di dalam dunia psikologi itu, ada yang namanya mindfulness ya. Itu belajar olah nafas ya. Itu pun bantu banget Bu, karena secara saintifik itu terbukti ya, olah nafas itu bisa mengecilkan amigdala dan bisa memperkuat prefrontal cortex, itu membuat kita itu bisa menangani stres dengan lebih baik gitu. Jadi itu dengan latihan seperti mindfulness, dan apalagi sebagai orang Kristen ya, kita bisa mengkaitkan dengan doa, dengan meditasi gitu, dengan merenungkan firman Tuhan, itu bantu banget gitu. Itu bantu banget gitu. Oke. Ya, maaf Pak, satu lagi ya. Ya, gimana? Kalau itu kan tadi penerapan untuk mungkin usia dewasa. Kan sekarang bagaimana dengan penerapan di usia masih muda? Kan nggak mungkin itu tadi diterapkan seperti itu ya. Apa kegiatan rohani dan sebagainya. Nah, apakah dengan kasih sayang cukup atau bagaimana? Karena kan Bapak merasakan ya. Merasakan rasanya tuh pengen diperlakukan seperti apa sehingga bisa meringankan gitu. Ya. Mungkin Bu Lucy mau tambahin, Bu Lucy? Ya, Bu Lucy mau tambahin. Untuk saya tambahkan pengalaman pribadi lah ya. Biasanya orang yang mengalami GKM itu mereka merasa seperti Pak Jeffrey bilang, kayak tersingkir. Suaranya kecil ya. Memang secara pemahaman mental mereka terbatas. Kecil ya Pak. Ini sudah full. Udah. Iya. Jadi mungkin seperti Sandra bilang itu salah satunya, yaitu dengan kasih sayang ya dari caregiver itu. Makanya di grup kami itu sungguh-sungguh ada sharing, ada saling menguatkan, perlu kesabaran, dan memang pendampingan itu sangat pasti Pak Jeffrey juga mengalami dengan pasangan atau ibu yang dengar kesaksian Pak Jeffrey bahwa istri juga akhirnya dengan kenyataan itu jadi tidak berjuang. KM itu dia tidak bisa lepas dari keadaan jiwanya yang rentan. Jadi perlu orang yang sungguh-sungguh peduli, sungguh-sungguh memperhatikan dan menghargai itu. Dan seperti panti itu, walaupun dan seperti itu mereka sangat ingin, kalau kayak di Jan kan itu disentuh aja ya, maksudnya disapa, kemudian dihargai, itu membangkitkan mereka untuk lebih melihat bahwa mereka sangat dihargai. Itu. Begitu ya Bu Sandra, jadi sangat penting kasih sayang. Ya, terima kasih. Ya. Jelas Ibu, terima kasih. Oke. Sudah jelas ya, Sandra. Ya, terima kasih Pak Jeffrey sudah jelas. Terima kasih Bu Lucy, Pak Jeffrey. Ini ada teks masuk juga. Ini dari Ibu atau Bapak Ega ini. Jadi katanya ada kemajuan ilmiah, GKM bisa diobati dengan nutrisi dan diet. Ini perkembangan terbaru, kabar baik Pak.
bisa begitu Pak Jeffrey? Apa ini kan menyangkut dengan pikiran? Apa dengan cukup nutrisi dan diet aja bisa bisa Pak Ibu Sebenarnya sih bagian? gini ya, mau gimana obat itu penting ya. Jadi eh, olahraga itu membantu ya, tapi bukan menyembuhkan, tapi itu membantu gitu ya. Nutrisi juga membantu ya, karena kita punya usus itu ya sebenarnya itu kayak apa otak kedua gitu. Jadi dia membantu memproduksi neurotransmitter itu kalau kita makan makanan yang bergizi gitu ya. Itu pengaruh itu, pengaruh. Tapi nggak menyembuhkan karena maksudnya gini, kalau itu kan lama ya prosesnya, proses lama. Tetap mau gimana kita mesti kan ada gaya orang gaya hidup sehat dan tapi tetap mau gimana ya obat itu esensial apa dalam GKM gitu. Pola bugar ya. Tetap harus makan obat ya Pak Jeffrey. Tetap harus makan obat-obat. Makan apa ya? Kamu Gimana Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan mau disampaikan mungkin? Nah, kalau kita nih sebagai orang awam nih ya Pak Jeffrey, maksudnya kita bisa menilai orang ini bipolar atau enggak dari mana? Misalnya kan kita ya tahu orang ini wajarnya kayak apa gitu ya. Terus tahu-tahu dia bisa berubah. Apa ini kita mood swing lah sebutnya. Ya mood swing. Kalau mood swing orang ini sering mood swing gitu, apa kita bisa analogikan orang ini bipolar nih begitu? Apa nggak Tapi selalu tetap begitu? mesti sama ahlinya ya, karena kita kan melihat secara awamnya Pak ya, secara awam mood swing itu bisa juga borderline juga bisa ada mood swing untuk borderline personality disorder. Jadi kita mesti bawa sama ahlinya ya, dan memang kepada dokter ya, psikiater ya. Jadi memang kita secara awam bisa lihat gejala-gejala, makanya kita kayak kita komunitas begini kan sebenarnya komunitas begini kita kan belajar awareness ya, mental health awareness ya. Kita lihat makanya untuk seperti ada jembatan untuk membawa orang kepada ahlinya gitu, kepada ahli supaya kita kan ada kepada psikiater dan dokter dan sebagainya gitu ya. Dan itu kita, dengan awareness seperti ini kan kita bisa lihat ini mungkin ada orang ini gimana gitu kira-kira seperti itu sih Pak. Baik, makasih. Ini ada Pak Teguh Raharjo ya. Saya bacakan, kalau boleh saya berpendapat untuk GKM yang tidak berbahaya tapi nggak mau berobat, mungkin melalui psikolog atau psikiater atau teman yang bisa untuk memberi edukasi atau wawasan agar terbuka pikirannya. Seperti jika kita sakit, demam, jantung, gula, dan lain-lain dan ingin sembuh, tidak tambah parah, maka seyogyanya kita berobat ke dokter spesialis yang sesuai. Demikian juga jika kita mengalami GKM, maka seyogyanya kita berobat agar lebih baik atau kondisi otak tidak bertambah parah. Begitu ya. Itu masukan dari Pak Teguh Raharjo. Makasih Pak Teguh. Gimana? Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya ke Pak Jeffrey atau timnya begitu? Belum ada? Baik. Nah, saya penasaran nih Pak Jeffrey kata 11 kali ya, 11 kali Ya. bolak-balik. Nah, itu bolak-baliknya maksudnya apa tuh, Pak? Jadi gini, Bapak sembuh ada terus gimana? saya itu panjang ceritanya ya kalau diceritain ya. Tapi kira-kira dari 1998 sampai 2014 itu, saya itu awal-awal kan waktu dulu tuh ini waktu dulu apa namanya pernah dirawat di Tiranus juga pernah ya di Tiranus. Sudah gitu ada di rumah sakit jiwa Grahita pernah 2 kali, rumah sakit harapan bukan Prima Harapan pernah 2 kali juga. Terus nanti di rumah sakit Darmawangsa aja pernah sekali ya. Terus pernah ada lagi di Urip Waluya pernah 2 kali. Jadi itu selama kehidupan tuh panjang gitu, ada 11 kali ya. Di rumah sakit Immanuel cuma rumah sakit Immanuel bukan rumah sakit biasa ya. Pernah sekali, 2 kali. Terus kemudian di rumah sakit Husada sekali juga gitu. Jadi selama hidup saya itu banyak mengalami saya harus dirawat gitu. Karena kacau. Jadi itu kalau story-nya memang kalau mau ikutin ceritanya itu waktu di kesaksian saya di YouTube itu ada jadi kalau saya ceritain sekarang panjang gitu, nanti satu seri lagi. Baik. Kalau mau lebih jelas nonton YouTube-nya gitu ya, Pak Iya. Jeffrey ya. Tapi bersyukur akhirnya selama tahun 2014 itu setelah lulus sekolah teologi itu saya itu sampai sekarang Tuhan izinkan kuliah gitu. Jadi maksudnya dalam pengertian nggak pernah sampai kambuh lagi. Ah,
Jadi artinya Bapak bisa kontrol gitu ya, kontrol pikiran Bapak Iya, gitu. iya, tindakannya baik. Jadi bahkan saya bisa mengatur kalau udah naiknya udah gimana saya tambahin obatnya. Kalau misalnya turun ke bawah saya taikin obatnya bisa begitu, udah bisa mengatur begitu. Baik. Jadi tetap harus makan obat terus ya, Pak Jeffrey, nggak bisa Jadi berhenti gitu. pengalaman saya dulu kalau setiap kali saya udah rasa baik, terus saya stopin obatnya, kambuh lagi Pak. Betul-betul Baik, begitu. baik. Jadi harus tetap makan obat ya. Ah, Baik, ini ada teks masuk juga dari Bu Sinta. Anak saya di usia 20 tahun kali ya, maksudnya bipolar. Didiagnosa setahun lalu karena disiplin obat, pemulihan lebih terukur. Saya sambil kuliah dengan keinginan sendiri. Wah, dan puji Tuhan support system sangat baik karena kami ciptakan support system dengan teman-teman terbuka dengan dosen sehingga memahami anak. Wah, puji Tuhan ya Bu Sinta ya. Jadi sudah ada pemulihan ya buat anaknya. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan kah? Ini Pak Ronaldo juga masuk. Caregiver memberikan hati untuk mendengar dan sampai menjadi trigger baru untuk GKM. Imbangi dengan kerohanian yang membawa kepada pengharapan hidup. Oh, jadi caregiver pun sangat berpengaruh gitu ya, Pak Jeffrey ya, Pak Ronaldo. Makasih banyak. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau bertemu dengan teman-teman atau saudara-saudara yang punya GKM ini gitu ya, Pak Jeffrey ya. Nah, kalau kita bertemu gitu ya, ada nggak kira-kira sikap yang harus kita ambil atau kata-kata yang nggak boleh keluar dari mulut kita kalau kita ketemu teman-teman seperti ini gitu Pak? Jadi bisa jadi pemicu mereka kah? Kata-kata khusus kita membuat dia marah kah atau apa gitu? Apa yang harus kita lakukan sebenarnya kalau ketemu dengan mereka? Apa cukup mendengarkan gitu kalau mereka lagi mungkin marah-marah atau apa? ya kita belajar Apa ini yang ya harus dilakukan? sebagai saya seorang anak kita belajar harus sensibel ya, mesti peka ya, peka kebutuhannya apa gitu ya, dan nggak melukai perasaan orang. Tentu firman Tuhan yang memberi prinsip kan lakukan pada orang lain seperti kita ingin melakukan kan. Jadi Baik. kita juga eh, ya tentu kata-kata yang nggak membangun, kata-kata yang nggak bermakna, yang melukai hati itu kita harus jauhin. Itu soal prinsip firman Tuhan dan jelas ya. Begitu. Kita Baik, baik. Ya. be caring, 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 care ya. Dan, Big dan ya. kita tetap kita walaupun kita di dalam pelayanan gising ini ya, walaupun kita kan menghimbau tetap orang GKM untuk makan obat ya, tapi tetap kalau di fokus pelayanan itu tetap kita fokus di dalam persekutuan doa itu adalah firman Tuhan, doa dan persaksian dan persekutuan gitu. Jadi itu 4 pilar itu yang kita pegang gitu. Jadi tetap kita fokus pada Christ Center gitu. Jadi walaupun kalau obat itu kita cuma suruhin ke mereka ke dokter aja, suruh ke ahlinya gitu. Kalau secara pembinaan rohani tetap kita mau membina mereka karena mau gimana mau lari-lari kan kita butuh Tuhan lah, kita butuh Tuhan itu. Gitu Pak. Oh, jadi di sing ini maaf maksudnya artinya yang saya tangkap di sing ini Bapak tidak kasih obat ya. Jadi hanya Nah, pendampingan saja gitu ya. pendampingan kita hanya Ah, hanya pengalaman-pengalaman kita kan grup itu grup baik. ada caregiver apa. Kita tetap bawain firman, bawain kesaksian dan seperti itu Pak. Jadi kita hanya mereka diarahkan dari kesaksian-kesaksian untuk berobat gitu. Dan tetap kita membina secara kerohaniannya gitu Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Ini ada teks masuk lagi dari Pak Ivan Wijaya. Saya tahun 2016 didiagnosis skizofrenia dan minum obat olanzapine dan sertralin. Sampai sekarang masih minum obat dan kontrol ke dokter psikiatri. Jadi memang harus minum obat kalau mau kondisi stabil. Baik. Jadi memang harus tetap makan obat gitu ya, Pak Ivan ya. Terima kasih. Bu Lina juga ada kasih masukan. Kita harus memberikan kata-kata yang membangun jika ketemu dengan orang-orang yang terkena GKM. Baik. Ya, betul. Terima kasih Bu Lina, Pak Ivan, terima kasih masukannya. Ada lagi teman-teman, Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja kali ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Jeffrey dan Bapak Ibu yang sudah memberi masukan dan memberikan saran gitu ya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang terkena GKM. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu sebentar. Kita lanjutkan ke doa syafaat. Baik. Jadi sesi tanya jawabnya sudah kita selesaikan. Terima kasih banyak Bapak Jeffrey dan tim.
kita mau berdoa Bapak Ibu, beberapa pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita mau naikkan doa untuk setiap Bapak Ibu yang terkena GKM, orang dengan gangguan kesehatan mental, dan caregivers untuk boleh terus bertumbuh di dalam Kristus dan dalam segala aspek hidup mereka, baik biopsikososial dan spiritual. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mempunyai gangguan kesehatan mental. Kami tahu ada trauma-trauma yang mereka hadapi, ada tekanan-tekanan hidup yang mereka harus hadapi. Tapi kami mau berdoa agar Tuhan boleh memberikan belas kasihan kepada mereka, agar mereka diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi gangguan kesehatan mental ini. Dan biarlah Tuhan dengan caregivers yang ada, dengan support system yang baik, bisa menolong mereka untuk menjadi jalan kesembuhan yang dipakai Tuhan. Berkati mereka, berkati ministry Sing with New Eyes dengan timnya dan Pak Jeffrey untuk bisa melayani lebih banyak orang lagi. Kami berdoa agar Tuhan bisa melakukan kehendak-Nya melalui ministry ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, saya minta Guru Injil Marni ya untuk bisa berdoa untuk kita. Kita berdoa untuk setiap GKM dan caregiver juga boleh dipakai untuk menguatkan GKM dan caregiver yang lain, sehingga saling melayani dan menguatkan satu sama lain. Dipersilakan Guru Injil Marni. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat sharing malam hari ini yang sangat memberkati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu untuk berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam GKM yang mereka mengalami gangguan mental ini. Kami mohon pertolongan Tuhan senantiasa boleh menolong mereka, memelihara mereka, karena mereka juga milik-Nya Bapa, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat melalui kehadiran caregivers yang menolong mereka. Tuhan juga menguatkan mereka ya Bapak, sehingga melalui kehadiran mereka, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh menolong mereka sehingga dapat menjalani hari-hari mereka untuk lebih semangat dalam pemulihan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa terus menyertai di dalam setiap kehidupan dan pelayanan caregivers ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih ya Guru Injil Marni. Untuk doa yang ketiga saya minta kesediaan Bu Maria untuk bisa mendoakan setiap tim, baik tim IT, tim pembicara, dan tim training, untuk boleh diberikan hikmat dan pimpinan Roh Kudus di dalam melayani para GKM dan caregivers. Dipersilakan Bu Maria. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan memberkati setiap tim, baik tim inti, tim pembicara, dan tim training, dengan memberikan hikmat dalam pimpinan Roh Kudus saat melayani GKM dan caregivers. Mereka boleh melayani dengan sepenuh hati, dengan sesuai apa yang mereka butuhkan, dan menjadikan mereka sebagai gambaran Allah untuk mengasihi para GKM dan caregiver. Sehingga pelayanan mereka boleh membawa para GKM dan juga caregiver menjadi dirinya sendiri, mengenal dirinya untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita melanjutkan doa kita, Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian lagi ya. Kita naikkan pujian yang berjudul Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau rita gantikanku dengan darah-Mu,
Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Untuk doa yang keempat, saya minta kesediaan Ibu Marcella untuk bisa mendoakan para GKM dan caregiver yang menghasilkan karya, jasa, atau yang menjadi entrepreneur. Produk-produk mereka bisa diterima dengan baik di masyarakat. Dipersilakan Bu Marcella. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah bersama-sama untuk mendengarkan dari sharing dari Guru Injil Jeffrey Lim, Tuhan. Dan kami juga bersama-sama berdoa untuk para penderita gangguan mental dan juga untuk caregiver yang sudah menghasilkan karya-karya jasa mereka, Tuhan, atau yang telah menjadi seorang entrepreneur. Kiranya apa yang sudah mereka kerjakan, produk-produk yang mereka hasilkan juga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan juga Tuhan, kami tahu kalau masih banyak masyarakat yang belum bisa menerima mereka dengan baik. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan dapat menerima dan membantu dan juga mensupport mereka dalam pemulihan maupun perjalanan mereka untuk lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marcella. Untuk doa yang kelima, minta kesediaan Bu Yungmi untuk bisa mendoakan stigma negatif untuk para GKM dapat dipatahkan dan masyarakat bisa berubah pandangannya menjadi lebih positif dan menghargai para GKM secara utuh sebagai gambaran Allah yang berharga dan mulia seperti dalam pandangan Tuhan. Dipersilakan Bu Yungmi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur untuk sharing malam hari ini, Tuhan. Biarlah melalui sharing malam hari ini boleh membantu para GKM, khususnya untuk stigma negatif untuk para GKM dapat dipatahkan dan masyarakat juga berubah pandangan menjadi positif dan menghargai para GKM secara utuh sebagai gambar Allah yang sangat berharga dan mulia seperti dalam pandangan Tuhan. Bapak, Engkau tolong supaya tim ini yang sudah terbentuk boleh menolong banyak orang-orang yang mengalami gangguan mental sehingga mereka boleh semakin dipulihkan, bukan malah dijauhkan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan tim ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang campur tangan di dalam mereka melayani orang-orang yang mengalami gangguan mental ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Untuk doa yang terakhir, minta kesediaan Pendeta Yudi untuk bisa berdoa untuk pelayanan grup Seeing with New Eyes agar dapat menjangkau lebih banyak lagi para GKM dan caregiver hingga dapat membantu mereka untuk pulih, bertumbuh, dan berkembang demi kemuliaan nama Tuhan. Dipersilakan Pak Pendeta Yudi. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan grup Seeing with New Eyes. Kami berdoa Tuhan, seperti yang Kau katakan bahwa Tuhan izinkan luka terjadi pada mereka, setelah mereka biarlah mereka boleh membalut luka orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menggunakan grup ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang sependeritaan ini Tuhan. Biar Engkau pakai mereka lebih heran lagi. Biarlah justru dari caregiver inilah Tuhan
banyak orang-orang yang merasa menderita ini boleh banyak yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa kepada tim ini lebih heran lagi Tuhan, baik melalui media online maupun secara langsung, supaya melalui pelayan mereka Tuhan banyak orang sadar dan boleh datang pada Tuhan. Hanya Engkau lah Tuhan yang bisa memulihkan mereka Tuhan. Dengan itu kami berdoa ya Tuhan pakai ini lebih heran lagi Tuhan di dalam pelayanan mereka, sehingga melalui pelayanan mereka lah Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan, juga banyak orang-orang juga boleh dipulihkan. Bila Engkau bekerja melalui kelemahan mereka Tuhan, bisa kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih apa yang telah mereka kerjakan, bila berkat Tuhan, penyertaan Tuhan atas pelayan mereka semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Minta dengan kasih Pendeta Rusdi untuk menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui sharing yang sudah disampaikan kepada setiap kami. Kami sebagai anak-anak-Mu dan juga sebagai bagian di gereja, kiranya kami boleh dibukakan wawasan dan juga diubah sikap hati kami, cara pandang kami terhadap mereka yang mengalami GKM ini. Kami berdoa kiranya dengan kasih, dengan perhatian, dengan memberikan dukungan mereka, kami boleh menolong mereka yang menjadi lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Engkau juga pimpin layanan dari Pak Jeffrey dan juga dengan timnya supaya melalui pelayanan mereka pakai boleh membuat sebuah komunitas yang saling menguatkan, saling mendukung, sehingga orang yang GKM ini boleh tidak merasa berjalan sendirian, dan dukungan, ada komunitas yang boleh saling menguatkan. Terima kasih Bapak atas penyampaian-Mu yang Engkau sudah pimpin dari awal hingga sampai ini. Sebelum kami berpisah, kiranya berkat-Mu boleh menyertai kami semua, kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus memberikan hati seperti hati Kristus yang mau melayani orang-orang yang kelihatannya terbuang, hingga melalui hidupmu nama Tuhan boleh dipermuliakan dari hari ini sampai selamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Rusdi. Sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Jeffrey dan Seeing with New Eyes Ministry yang sudah memberikan sharingnya pada kami sehingga kami bisa lebih memahami apa itu GKM. Tadi ada pertanyaan juga ya, GKM itu ya orang dengan gangguan kesehatan mental ya jawabannya ya. Terima kasih banyak, semoga Tuhan bisa memakai ministry ini lebih jauh lagi dan nama Tuhan dipermuliakan. Begitu ya Pak Jeffrey. Baik Bapak Ibu, persekutuan doa misi kita malam ini selesai. Ketemu lagi di bulan depan. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih.